Mulia, saya Arif Pak, yang nelfon Bapak kemarin. Oh, nah Alif. Siapa ya? Nelfon kemarin loh Pak. Oh, yang ini yang dapat tugas ngumpulin bahan dari sekolah. Nah, betul. ya. Nah, yang terus mau nyari bahan-bahan tentang penanggulangan Ya. atau pengurangan resiko bencana banjir. Bener. Ah, baru ingat saya. Bener kan ya? Oh iya, silakan masuk. Silakan masuk. Di copot. Oh, kartunya. Udah tuh kan. Ayo, silakan. Nah, Alif, inilah tempat kita para pengurus atau sukarelawan. Teman semua ini. Nah, ini foto apa Pak? Ini foto keluarga saya. Hah? Masa? Ya bukan lah, bercanda saya. Ini foto-foto dokumentasi ketika Jakarta pertama kali terkena banjir besar. Itu tahun. Sebentar. Saya rekam. Saya terapi. Nggak kelihatan Pak, suaranya aja. Oh iya, direkam sih. Coba tes. Nah, ini Jakarta kembali lagi dilanda banjir besar. Nah, kalau itu ini foto-fotonya. Ini tahun 1976, banjir besar. Kemudian ini tahun 1996, bundaran HI tenggelam. Terus kemudian tahun 2002, disusul tahun itu tahun 2007. Nah, itu tuh yang paling pojok, itu yang paling terakhir. Tahun 2013. Iya. Berarti Jakarta itu memang memiliki sejarah banjir yang sangat panjang Pak ya? Iya, Jakarta itu berbakat banjirnya. Ini penyebabnya apa sih Pak? Gini aja. Lebih baik sekarang kita ke pendopo, karena kebetulan warga dan para pengurus serta sukarelawan yang lain berkumpul di sana. Nah Alif nanti bisa tanya-tanya lebih banyak di sana. Boleh tuh Pak? Nah, mau? Boleh. Ayo, silakan. Silakan. Ya, silakan. Jangan segitu. Rame nggak Pak? Oh, rame ada 1000. Banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di musim hujan gini kita harus kudu tanggap sama fokus. Iya nggak? Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Masuk ya. Ya. Bapak, ibu-ibu, ini Alif. Dia itu dapat tugas dari sekolah. Mau bikin makalah itu. Makalah, bukan makanan ya. Iya. Bentar ya. Maaf nih. Bu Puji, minta tolong nih bikinin kopi buat tamu kita. Ya nggak? Dua ya, sama saya sekalian. Iya. Ya. Oh, jadi mau wawancara gitu? Iya, nanya-nanya. Iya. Nah, kita paling demen ditanya-tanya. Iya. Bercanda, silakan mau nanya apa? Saya rekam aja Bang ya? Ada kampung. Saya udah pernah. Penyebab banjir itu apa sih Bang? Soalnya ini udah banyak upaya yang dilakuin, tetap aja banjir tuh tiap tahun. Ya? Oh iya, jadi begini, Narif ya. Kota Jakarta ini dilintasin sama 13 sungai. Nah, bayangin aja deh tuh, satu sungai aja bisa bikin banjir. Iya benar. Terus ditambah lagi nih, kota Jakarta kita ini 40% wilayah Jakarta itu adanya di bawah permukaan laut pasang. Itu dia. Nah, gini terus. Pernah dengar nggak? Kalau permukaan tanah di Jakarta itu bisa turun, kira-kira nih ya, 12 sampai 18 cm per tahun. Oh iya, jadi permukaan tanah Jakarta itu gak rata, gerudukan kayak mukanya Pak Kodil. Iya benar. Iya, buset dan Arif. Masa kita bohong sama ente? Kalau ente kagak percaya, ente lihat tuh jembatan-jembatan yang ada di Gunung Sari. Kalau kagak, yang di Mangga 2, jembatannya udah sama air. Apa lagi? Nih, tingkat taman-taman di kota Jakarta itu juga sedikit. Yang bahayanya banyak sekali penyalahgunaan tata guna lahan. Nah, itu tuh. Kan
taman sama waduk. Yang sekarang ada apa? Mall, gedong-gedong, apartemen. Wah. Yang bogono-bogono tuh yang bikin banjir. Iya, curah hujan di sekitar Jakarta kan cukup tinggi tuh. Nah, tuh. Iya, tingkat pengendapan juga tinggi. Makanya kali-kali kudu sering dikeruk. Nah iya ini keruk itu sampahnya kan bu. Ya, Iya, Bang, apaan? Masa dompet yang dikeruk? Soalnya kan banyak yang buang sampah bener kan? Iya, itu juga bisa. Iya, air sampah yang dibuang ke sungai juga bisa. Iya. Nah, sama ini satu lagi nih. Warga yang bikin rumah di bantaran sungai itu juga bisa bikin banjir. Bisa gitu bang. Ya bisa dong. Itu kan tempat air sungai mengalir. Dia malah bikin rumah yang ngejogrok sampai dalam. Muke gile. Iya, karena dia bikin itu, tuh sungai cari deh tempat lain untuk ngalir. Benar gak? Pak, saya boleh nggak nih jalan-jalan di daerah sini? Oh ya boleh lah. Narik boleh. Masa dilarang-larang orang mau jalan-jalan? Ayo. Ayo deh, ayo. Nah Pak, sebenarnya nih apa yang udah Bapak sama warga-warga daerah sini lakuin buat menanggulangi kebanjiran? Ya, normalisasi. Namanya normalisasi itu mengembalikan fungsi sungai seperti semula. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pengerukan sungai. Iya. Atau membuat waduk baru. Terus kalau enggak bikin sumber resapan. Nah, iya gitu. Tong, naik lo, jangan main air mulu. Ntar air datang tadi kecebur botol rase lo. Naik. Ya elah. Nih, ngomongin masalah sumur resapan, di Jakarta ini kurang lebih ada sekitar 1.960 sumur resapan. Dan tahun ini pemerintah itu akan membuat sekitar 3.000 sumur resapan lagi. Banyak Pak ya? Banyak. Nah, itu program dari pemerintah. Kan kalau warga seperti kita nih, kita harus berperan aktif menjaga lingkungan kita sendiri. Contohnya yang kecil-kecil aja deh dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, tuh. Jangan bikin rumah di bantaran sungai, ya nggak? Bener. Oh ya satu lagi nih. Apa? Kan di sini biasa banjir nih Pak, Bang. Tiap tahun banjir nih, ya kan? Oh. Sebenarnya persiapan apa yang bakal dilakuin sama warga di sini? Ya persiapannya dari tingkat kelurahan sampai persiapan ke yang paling dekat ya tingkat keluarga. Keluarga. Gini aja deh, mendingan kita ke kelurahan. Nanti saya jelasin lebih detail di situ. Gimana? Mau? Cakep tuh. Mau ikut? Ya, ikut dong. Yuk. Berang-berang naik rakit, berangkit. Kak? Berangkut. Nah, akhirnya sampai kita. Selamat siang Pak. Enggak. Nah, ini nah Alif. Oh sebentar Pak. Tenang. Jadi ini oh iya, kebiasaan saya nih. Norak. Ya udah, ini peta jalur evakuasi. Nah, peta jalur evakuasi ini memudahkan warga untuk pergi saat banjir datang. Siapa? Ini juga menguntungkan para pengurus relawan, bahkan warga untuk pergi juga saat banjir. Ya meskipun warga juga tidak tahu kapan harus pergi kemana saat banjir datang. Pak. Toh. Emang warga kita yang nono juga? Ya kagak. Tahu sendiri kota Jakarta. Tiap tahun warganya nambah. Makin sesek aja tuh kota Jakarta. Nah, selain itu kita juga melakukan yang namanya rencon. Menyusun rencon. Untuk lebih jelasnya biar Pak Mulia yang menjelaskan. Gila, susah saya ini. Nah, rencon itu rencana kontingensi, ya. Nah, di mana rencana dibuat untuk menangani dalam keadaan darurat, ya, dari pengalaman yang sudah pernah kita buat. Nah, tambah lagi nih, Rip.
ini penting nih. Kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan sederhana namun berguna ketika banjir datang. Nah, itu pinter. Makanya banyak bergaul sama saya biar pinter. Nah, Alif, satu lagi. Perencanaan di tingkat keluarga. Oh iya, itu penting gimana? Untuk lebih jelasnya, mana kalau ente Rip, ke rumah ayah aja. Gimana Pak Mulya? Ya nggak apa-apa, salah anak orang dikasih makan. Ya udah. Sekarang Alif pergi ke rumahnya Pak Kodir, ya kan? Sekalian bisa lihat bagaimana sebuah keluarga menangani sebuah bencana banjir, terutama keluarganya Pak Kodir. Ya kalau Pak Kodir biasa dari atap genteng langsung, wing, cus, berenang. Kodok kali. Ya udah. Kalau gitu saya juga pamit mau ke Ciliwung ke situ. Oh iya sudah Pak, saya juga makasih udah diajak jalan. Oh ya silakan. Ya. Ada ongkos ya? Gak ada. Minta. Iya. Yang repotin kalau kayak gitu. Nah, udah silakan. Ya. Main juga Bang jalannya Bang. Hitung-hitung olahraga, ya gak? Iya. Lah, ini kenapa Bang pada jemur-jemur begini? Nah, kalau warga ini udah pada ngungsi, berarti Katulampa udah siaga 3. Atau dapat berita dari BPBD. BPBD. Itu dia ngasih berita apa nih? Jadi BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi BPBD ini yang ngasih tahu berita-berita kalau ada bencana. Nah, contohnya status siaga Katulampa. Ya, jadi diberitain dia tuh lewat SMS, Facebook, Twitter, sama website. Weh Pak, Samsi Ya, Pak. ini. Biasa nih Bang. Oh iya, lanjut. Ya Bang. Kita kirim mau jual TV. Iya, jadi gini. Tadi juga kalau misalnya kita dapat berita bencana, kita tinggal telepon 164 call centernya BPBD. Standby 24 jam, istilah kerennya 24 hour. Ih, keren amat ya. Ayo yuk. Udah deh, kita ke rumah gue yuk. Soalnya istri gue pasti udah gerasak gerusuk nih pindahin barang. Yuk. Lu mau kemana? Rumah gue ke sono. Gue dulu dong yang jalan. Ntar lu kesasar korporasi lo. Assalamualaikum. Gaye. Rip, masuk sini. Masih kaku aja lo, kayak belacu. Ayo tawarin lagi ya. Pintu tutup, friend. Oh, iya. Cakep tuh. Rokaye. Apaan sih Bang, teriak-teriak? Buset Rokaye. Lo kenapa nggak nungguin abang ngangkat-ngangkat Abang lama Rogaye mau buru-buru aja nih, biar cepet beres. Rip, nih, bini yang gini nih, bini yang tanggap bencana. Kagak sia-sia dah lo punya bini gue Bang. Iya, ini baru namanya bini Bang Kodir. Nih, angkat ini Bang, berat. Boleh dibantu nggak Bang? Mas Bang. Tenang aja lo. Gini nih Narip, kalau udah di SMS sama BPBD, kitanya jadi siap-siap. Iya, daripada repot kan kita nunggu-nunggu udah kelelep baru bergerak. Iya. Berapa ntar? Bisa basah semua ini. Iya. Tadi dulu deh, ini kayaknya ada yang ganjil deh. Kenapa? Tadi kan pada dipindahinnya barangnya ke depan rumah, ini kenapa kemarin nih? Jadi gini, karena kita udah pengalaman, kalau cuma siaga 3, kita cuma mindahin barang-barang yang penting ke lantai 2 nih. Pindahin ke atas. Biasanya juga ada warga yang nitipin barang ke rumah kita ini, gitu. Karena rumah kita ini lebih tinggi datarannya dan cukup jauh dari sungai. Insya Allah aman dah, ya kan? Iya Bang. Nah, kalau siaga 2, baru deh tuh kita pindah ke tempat yang lebih aman sesuai tugas. Iya kejadiannya nih, yang bahaya-bahaya itu karena kagak matuhin aturan dari petugas. Jadi pada kelelep dah semua, repot. Bang,
Kagak jadi ke Ciliwung Institute. Oh iya. Udah banget nih. Oh, Gelap hujan. yaudah. Kalau gitu, Kita di hujan kan. kalau gitu Mami, Deki pergi dulu. Iya. Hati-hati ya bang. Gue beresin ini. Iya, kita harus jaga harmonisasi rumah tangga. Iya. Hati-hati ya bang. Hati-hati, Arif. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan tugas mulia kita dilancarkan. Amin. Tos. Salam tangguh. Salam sejahtera untuk warga Jakarta. Kita tahu bencana banjir bukan hanya dari hujan atau kiriman dari gunung, tapi juga ancaman rob dari utara. Karena itu kita minta kepada saudara-saudara yang tinggal di daerah yang rawan ketika petugas memberikan peringatan dini, cepat naikkan barang elektronik saudara. Dan tentu saja lebih penting matikan saklar listrik dan juga Anda harus perhatikan tombol gas. Tentu kami Pemda DKI melakukan perbaikan-perbaikan seperti penguatan tanggul di sebelah utara. Kami juga melakukan normalisasi waduk dan sungai-sungai dan membuat pompa-pompa yang baru supaya ketika rob datang dan air hujan dari gunung datang kami bisa melakukan pemompaan. Tapi untuk itu kami juga menghimbau kepada saudara yang tinggal di bantaran sungai maupun di waduk harus kami ungsikan ke rumah susun yang sudah kami sediakan. Karena kami tidak mau ada satu jiwa pun yang hilang karena bencana banjir yang sekarang mitigasi datangnya jauh lebih cepat daripada dulu. Ini sangat berbahaya buat keselamatan jiwa saudara. Karena itu sekali lagi kalau ada peringatan dini terjadi bencana banjir, tolong evakuasi ke tempat yang sudah disediakan. Karena kami ingin saudara-saudara akan mendapatkan kepastian makanan maupun jaminan kesehatan. Yang itu sekali lagi kami menghimbau saudara harus bersihkan juga semua saluran depan saudara, sampah, pengurukan air harus dibersihkan semua. Karena itu juga merupakan salah satu penyebab. Dan kalau ditemukan ada petugas kebersihan kami atau taman kami yang memasukkan sampah-sampah hasil sapuannya ke dalam tali-tali air, Anda harus melaporkan pada petugas. Sekali lagi, ayo siaga bencana untuk Jakarta yang tangguh.